Bagus. Halo Ridwan. Sehat, lagi, sehat. alhamdulillah nih sehat. Kok gabut ya, Gus? Gabut banget nih. Agak culture shock soalnya. Kok iso? Biasanya nggak kayak gini nih. Biasanya Pi? Biasanya kan kita menyambangi pos camping RT terdekat ya kan. RT Tiba-tiba nih terdekat. kayak berubah nih kita nongkrongnya. Biasanya angkringan, terus kita harus beradaptasi dengan kafe-kafe kayak gini ya. Iya. Dewan ya, ini dewan ya. Biasanya sarungan kan Gus, sekarang Iya, dengan sarungan tuh. Aduh. Gatel. culture. Gatel. Oke teman-teman, bolo cakro masih bersama saya Ridwan. Saya Bagus. Kembali lagi di Cakro Space. Seruput pelan. Ternyata heboh juga. Ternyata heboh ya. Ternyata Ternyata heboh. Dan oke teman-teman, kenapa alasan kita ada di coffee shop sekarang? Karena New Year, Nyumi. jadi kita harus improve lah. Kalau kemarin Yoi. udah di pos kampling, naik ke angkringan, sekarang Coffee shop. Coffee shop mana Mas Bagus? Sekarang kita ada di Nusantara Coffee Shop. Nusantara Coffee. Tepuk tangan aja, nggak usah malu-malu. Kita sekarang penonton kita banyak. Ada Berapa 4 nih? lah ya kan? Empat, lumayan. Lumayan. Jadi kita mau ngapain nih Mas Bagus? Kita mau biasa aja ngopi-ngopi, terus Ngopi. ngobrol sama orang-orang inspiratif. Kayak biasa-biasa aja, cuman bedanya tempatnya kita sekarang di coffee shop. Dengan kopi. Kenapa selalu kopi sih Mas Bagus? Karena kopi selalu menghadirkan inspirasi. Kurang Kurang kata-kata gimana? template. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Itulah kebiasaan Bagus sehari-hari dengan kata-kata template-nya itu. Dan Kopi kita udah dateng nih. kopi kita datang nih. Thank you Mas. Thank you Mas. Mas sibuk nggak sih Mas? Nggak gitu sih mas. Nggak gitu ya? Iya. Kalau ngobrol-ngobrol bisa? Boleh sih. Boleh. Boleh. Silakan Mas, kita masuk aja langsung. Sorry Mas, boleh dipakai dulu Iya. mic-nya biar penonton Cakro Space, bolo-bolo Cakro kita tuh bisa Gimana nih mas? bisa dengar suara Masnya nih. Wes. Sebelumnya Mas kita kenalan dulu deh. Boleh banget. Saya Ridwan Saya Azza. Azza. Saya Bagus Mas? Azza. Oke Mas Azza. Udah lama di sini Mas? Kebetulan baru sih mas, belum lama-lama banget kita. Kayaknya kopinya juga baru nih Mas. Kopinya juga baru. Kopi baru. Kopi juga baru. Oke. Masnya tuh di sini sebagai apa nih? Barista. Kebetulan saya bisa dibilang salah satu ownernya. Mas. Wah, pas banget teman-teman bolo-bolo. Pas banget. Itulah nyakruk tuh kayak gitu teman-teman. Kita tuh nggak tahu di mana aja kita ketemu siapa aja Yoi. bisa kan. Owner kopi. Tapi Masnya masih muda banget nih Mas. Kebetulan nggak bisa dibilang muda-muda banget sih. Berapa tuh Mas kira-kira? Emang- minum ya Mas? Iya, boleh monggo diminum Oke, dulu. oke. Dirasain Enak ini, Mas, kopinya. enak. Gua nanti kasih masukan. Top. Sebenarnya kalau dibilang muda nggak kelihatan muda sih, cuman masih 22-23 lah. Masih muda lah. Enggak lah itu. Masih muda, punya coffee shop sendiri. Inspiratif. Kelas. Jangan lupa tato-tato Oh, kecilnya. wih. Culture. Culture. Wajib. Wajib. Boleh di review Mas dikit? Apa tuh? Yang mana? Ada banyak. Ada nih. Beatles, Gus. Beatles. Wih. Kalau yang ini Mas, saya penasaran tuh sama yang ini. Oh, nih. ini. Ini nih. Ini kebetulan tato kucing. Oh, kucing. Kucing mana tuh Mas? Ini emang nggak diet dia, jadi kayak masih banyak makan. Malah kok kucing. agak mirip. Oh, Garis peg. ya nyakruk Gus, santai lah, ngobrol Oke, santai. oke. Kayak tenang. biasa aja. Iya. Sambil diminum dulu kali kopinya ya. Ah, Oke Mas, aku mau nanya-nanya sih. boleh. sebenarnya. Kita kan dari Cakro Space nih, kita biasanya nyari orang-orang, terutama anak-anak muda yang inspiratif, Oh ya? yang anak-anak muda yang punya gerakan-gerakan atau gebrakan-gebrakan yang selangkah lebih maju lah. Asik. Selangkah lebih Kenalin muda. ke teman-teman kita bolo-bolo nyakro lah. Oh sebutannya bolo-bolo Boleh nyakro. nyakro, Mas boleh nyapa Oke. boleh nyakro dulu. Halo bolo-bolo nyakro. Oh, Salam kenal. Oke, kamu mau nanya sih Mas, kenapa? Apa yang membuat Masnya di usia muda berani membuat usaha sendiri? Jadi gini aja lah ya. Sebenarnya kalau kita bilang berani buka usaha sendiri, sebenarnya nggak sendiri-sendiri banget. Tapi kan juga sama keluarga. Cuma kan fokus kita di kenapa berani buka coffee shop, apalagi di Jogja kan udah segitu banyak coffee shop. Sebenarnya awalnya sih nggak berani, masih takut-takut gitu. Gimana kalau misalnya gini, gimana kalau nggak laku atau segala macam karena saingannya banyak. Awalnya mikir gitu. Sampai suatu saat kepikiran kayak
nanya kapan mulainya, kalau nggak dimulai-mulai sama aja gitu kan, sama aja bohong. Jadi akhirnya ada suatu titik dimana kayak, udahlah yakin aja yuk bikin gitu. Langsung mulai Gus berarti Gus. Berarti langsung mulai aja ya? Ya. Cuman kayak ada nggak sih kayak pemicunya yang sampai langsung bikin aja lah? Kan kayak banyak pikiran tuh. Kayak, Sebenarnya dari teman-teman juga sih, kayak kan aku sering cerita tuh, aku kayaknya pengen bikin gini deh, pengen bikin coffee shop segala macam atau kopi kecil-kecilan gitu lah bisa dibilang kan. Terus teman-teman kayak, kapan aku pengen mampir dong kalau udah jadi gini, udahlah buka aja lah, nanti kita juga mampir gini. Nah itulah yang bikin kenapa aku berani. Berarti buat banyak bikin yang ini. support juga ya Mas. Kebetulan banyak yang support. Banyak yang support. support teman-teman terdekat. Iya, Kayak bolo-bolo betul. nyakro ini support kita itu loh kan. Emang support banget. Support banget loh mereka ini, bolo-bolo nyakro ini support kita terus. Ya, kalau support jangan lupa subscribe RI TV, Ruang Inspirasi TV gitu tuh. Ruang Inspirasi Media. Sakro Space. Obrolan lancar. Salah. Ulangi, harusnya dari saya. Iya. Sakro Space. Seruput pelan. Obrolan lancar. Aduh. Asik ya. Emang sering nongkrong gini Mas? Sering Mas. Sering. Sering Cuman ya? nih day one di coffee Day one shop kita nih di baru coffee Dewan shop. di coffee shop. Iya. Biasanya tuh kita tuh sektor angkringan, Angkringan. sektor siskamling. Siskambling. Jadi berhubung dia tuh ngajain Mas, pengen sok culture. Culture, Masuk oke culture. sih. New Year New Me Mas. Oh, dia Iya. New. Padahal lu nggak kuat. Ini tuh nggak saya yang bayar. Iya, nyekik sebenarnya. Cuman ya gimana ya kan? Kayak masa di situ terus gitu loh kan. Kita Ya. tuh harus ada perubahan. Karena yang namanya anak muda tuh kita harus mencoba semua yang baru-baru Iya, bener. biar nggak mati penasaran. Anak muda tuh harus banyak coba-coba sih, mumpung masih muda kan. Mumpung masih muda. Oke Mas, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Gimana nih Mas? Penasaran sih sebenarnya. Kan kalau buat bisnis kopi ini kan sebenarnya kalau dilihat tuh apa ya? Susah gitu. Orang lihat itu enak karena seolah-olah tuh tinggal ya buat space yang enak segala macam gitu kan. Terus ngejual kopi karena mungkin sekarang kan kopian juga banyak banget ya. Iya, banyak banget. Jadi kalau orang lihat tuh seputaran kopi itu sepertinya kayak pasti ada yang beli gitu. Pasti ada pasarnya gitu. Ya. Ada nggak sih sebenarnya tuh kayak kesusahannya Masnya gitu Oh, oke. selama buat ini gitu? Sebenarnya pasti ada sih, pasti ada. Satu sisi juga gini. Jadi ada beberapa faktor nih. Satu juga faktor lokasi, dua faktor tempat dan beberapa faktor lainnya. Kita bahas yang paling umum aja deh. Faktor lokasi kan banyak orang pengen buka di dekat-dekat kampus. Biar rame. Biar rame karena banyak anak muda kan. yang nugas gitu ya. Yang nugas, yang nongkrong. Apalagi di segala Jogja kan? macam. Apalagi di Jogja. Di Jogja. Di Jogja kan di sana mahasiswa semua ya. Kayak setiap kita kemana tuh coffee shop tuh bisa gandeng-gandeng gitu. Iya. lagi. Nah, tapi kalau di Jogja coffee shop misalnya besok namanya apa? Lusa udah ganti lagi tuh saking banyaknya coffee shop kan. Banyak yang buka, banyak yang tutup juga. Gitu karena buka coffee shop ini sebenarnya susah-susah gampang juga sih, Mas. Jadi emang harus kuat di marketing juga sih. Kuat di marketing, gimana cara ngemasnya mungkin ya. Jadi ada beberapa pilihan, kalian mau pilih buka coffee shop yang dekat kampus, ngincar mahasiswa atau agak di pinggir tapi tempatnya beda. Nah, ini kayak di sini kan sebenarnya agak di pinggir kan. Agak di pinggir. Cuman tempatnya kayak semi-semi outdoor, indoor gitu. Iya, Jadi betul. itu adem teman-teman kalau mau main-main ke sana Tara Coffee. Nah, itu kan faktor dari luar. Sekarang aku mau nanya yang lebih personality mungkin ya. Boleh. Karena biasanya anak muda tuh kan kayak keinginannya tuh besar. Tapi semangatnya tuh kadang hilang-hilangan, semangatnya tuh suka kayak gitu-gitu kan. Yeah. Itu kan sekarang aku mau tanya nih, faktor internal dari diri sendiri yang bisa buat konsisten atau apa ya? Kuat untuk menjalani usaha kayak gini tuh gimana sih, Mas? Sebenarnya sih awalnya dari penasaran ya, karena biasa anak muda kan selalu penasaran ya. Karena sering ngopi juga, dari itu sering ngopi. Ngopinya tapi bukan yang di kayak coffee shop gitu, Mas. Ngopinya lebih ke kadang street coffee, kadang slow bar yang kita pakai manual brew gitu. Penasaran gimana ya kalau buka ya, soalnya kalau ngopi terus kan boncos ya. Boncos. Boncos ya, tiap hari ngopi sekali ngopi berapa kan. Makanya kayak apa buka aja gitu. Terus akhirnya beranikan diri. Di situ sebenarnya saya nggak ada ini sih, nggak ada basic di kopi-kopian sih, Mas. Cuman karena doyan kopi aja. Karena suka nongkrong aja. Karena gitu. suka nongkrong Oke. tuh. Karena kan kalau misal di tongkrongan pasti akan selalu ada obrolan. Pasti Oh, ada. pasti, Wan. pasti itu pasti. Sebenarnya yang kita cari bukan cuma kopinya doang, tapi obrolan di
tempatnya. Oke, berarti sama lah sama visi kita itu ya. Cakro Space ya. Cakro Space. Kita kemana aja tuh ngobrol dengan orang-orang yang bahkan kita baru kenal. Bahkan baru kenal juga biasa gitu. Nyari Iya, insight-insight iya. baru. Sebenarnya kalau bermulainya dari kopi. Iya. Kopi. Sebenarnya kalau cuma kopi doang di rumah bisa bikin sendiri Bisa kan. bikin sendiri. Lebih Cuman- murah ya kan. Cuman kayak beda aja gitu. Beda ya, aja buat teman ngobrolnya. Kadang kita baru kenal di tempat nih, cuma gara-gara suka kopi yang sama, Iya. bisa ngobrol panjang tuh. Bisa ngobrol panjang. Bener. Mas Bagus ada pertanyaan nggak? Ada sih. Kayak kalau dari segi customer nih kak, ada nggak sih kayak hal-hal random yang customer lakuin di tempat ini tuh apa ya? Hal-hal random. Iya random aja. Hal-hal random. Kebetulan belum nemu yang random-random banget sih. Random banget belum paling kerja kelompok aman lah di sini kelompok segala macam. Random bikin TikTok pas lagi sepi. Oke. Biasanya gitu-gitu tuh. Itu juga membantu marketing sini lah itu hitungannya. Kebetulan iya membantu marketing sini. Kadang kita juga nawarin buat anak-anak mahasiswa gitu buat udah kerja kelompok di sini aja. Kita free booking kok gitu, nggak ada bayar buat kerja kelompok sini asalkan nentuin tanggalnya aja gitu. Berarti bisa reservasi juga. Bisa reservasi. Untuk nentuin. Reservasinya gratis kok. Gratis ya? Gratis. Agak jarang sih di Jogja sebenarnya reservasinya Iya, gratis. Jarang. Tuh. Gitu sih. Mungkin yang random kita kali ya? Iya random. Mungkin ya, Kita iya. pertama kali nih Random berarti ya. kita nih. Aduh. Kita datang langsung aja masnya yang kebetulan yang punya ngobrol ini kan ini agak gimana gitu ya? Nggak apa-apa, berarti kita berkesan itu kalau pertama kali. Berarti ya kita kan? berkesan. Soalnya menarik juga kan tadi, wih orang ngobrol nih kayaknya seru nih gitu. Ya ini kalau diajak ngobrol nggak pernah nyambung mas. Gimana? Ngelantur aja kan kopi. Oh iya. Kopi. Emang esensi dari ngopi itu gitu. Yoi. Ngelantur. Iya. Penting bisa ketawa lah ya kalau anak muda tuh. Yoi. Kadang tuh kita ngopi juga kita nggak tahu mau ngapain. Datang aja udah. Dateng aja ngopi. Nah tapi aku agak berkesan sih sebenarnya yang kalau di Nusantara Coffee tuh ini kita di apa ya mas? Ini pertama kali datang ke sini terus apa ya bagi tempatnya adem, enak terus sebenarnya tuh jalannya kan jalan gede juga nih, jalan Selo Iya. Jogja. Tapi aku ngerasain di sini tuh masih kayak yang Asri nggak ya? lalu lalang gitu. Jadi tuh kita ngobrol tuh masih bisa enak segala macam. Terus juga ada minibarnya juga nanti teman-teman kita lihat. Itu kayak ya suasananya tuh lebih enak sih. Kemudian karena saya sendiri nggak terlalu suka ya mas ngopi di tempat yang rame gitu. Nah sebenarnya waktu kita cari tempat ada beberapa sebenarnya tempatnya yang lumayan bagus, cuman dia terlalu di pinggir jalan. Jadi rame ya. Ya saya sendiri yang biasa ngopi kurang nyaman sebenarnya kalau terlalu rame di pinggir jalan kan. Makanya pas dapat tempat ini, wah kayak cocok nih nggak terlalu pinggir jalan banget. Ya emang masih ada lalu lalang tapi kan dikit ya. Iya. Dan tempatnya juga asri makanya wah kalau aku nyaman mungkin orang lain nyaman. Jadi dance partnya diri sendiri. Oh berarti brand jaket itu dari diri sendiri. Iya. Nah itu masuk akal sih teman-teman karena kalau kita ngelakuin sesuatu tuh yang penting dari kitanya dulu suka itu akan bisa berjalan panjang gitu Iya, betul. Nah tapi pengalaman saya mas kalau di kafe-kafe itu biasanya ada orang-orang yang pesannya satu, mainnya lama, cuma numpang. Siapa itu kayak gini? Ini nih orangnya. Ya kalau barol ini 14 meter mas. Mabah sama teman-temannya. kebongkar. Ngapain aja itu mas? Biasa kita main ML ya kan. ML? Yoi. Oke. Dia main ML udah 5 tahun mas, tapi masih gitu-gitu aja skillnya. Memang agak anomali orang ini tuh. Karena saya konsisten ya mas. Mas, konsisten tuh naik ke atas itu loh. Nggak konsisten di bawah gitu. Tapi stuck itu konsisten saya itu di stuck gitu. Bukan upgrade. Kita tuh Ya. Ada. Ada nggak mas di sini yang kayak gitu, yang biasanya kayak Ada. Bisa dibilang juga lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya sih nggak masalah. Karena sebenarnya kita udah tahu kalau kita bikin tempatnya di sini dengan kondisi begini sebenarnya target pertama itu bukan untuk ramai-ramai orang ke sini tapi lebih ke gimana cara orang nyaman. Kalau orang lama di sini kan berarti dia nyaman di sini. iya. Nah itu yang kita dapat jadi kayak, wah orang nyaman nih di sini, dia lama nggak apa-apa sih, mesen satu nggak apa-apa nggak masalah. Gitu Yang ya. penting orang udah nyaman dulu di sini. Nyaman mungkin terus. gara-gara itu nanti dia narik-narik teman-teman. Iya di betul, sini, gitu. betul. Oke mas, ini kita mau kasih tahu lokasinya di mana, buka jam berapa, Oke. biar teman-teman bolo-bolo nyakrut nih bisa kalau mau ngopi Oke. ke sini gitu. Boleh kalau teman-teman mau mampir ke sini, lokasinya tuh ada di Jalan Sorogenen. Pasnya nih depan Bandara Lama, Adi Sucipto. Adi Sucipto. Iya, nanti ada Circle K masuk ke dalam. Oke. Di situ. Gampang sih Mas. Kalau mau bisa buka di Google Maps. Oke, di Google Nusantara Maps. Coffee. Nusantara Coffee. Iya. Itu buka dari jam berapa sampai tutup Kita jam berapa, buka dari jam 10 pagi, 10 pagi. sampai jam 12 malam. Oh lumayan lama, berarti buat Iya. nongkrong masih oke lah. Masih Buat bisa lah nongkrong. ngopak-ngopak. Oh.
kopi pagi. Ngopak, bisa tuh ngopak. Ngopak. Nah ini mas, teman saya nih, Ya. 2 hari yang lalu tuh ngajak ngopak. Kita tuh kan kesini kan mau ke coffee shop. Nah, bilang, Buan, ayo latihan Buan, kita ngopak. Jam berapa Gus? Jam 7 lah, bilang gitu. Oh, jam 7. Bangun jam berapa? Karena saya morning person ya, setengah 11. Setengah 11. Itu apel pagi teman-teman, bukan ngopi pagi gitu. Morning person ya. Morning person sekali itu kak. Itu anak SD udah balik tuh jam 7. Itu udah dijemput ibunya kan, kalau udah jam segitu. Jadi Udah saya tuh, gini aja gue, udah gini aja nih Iya. pagi ini. saya ngejemput dia tuh kayak ngejemput sekolah anak SD gitu. Gimana? Iya, bareng-bareng ibu-ibu sekolah. Bang. Oke nih mas, kita kayaknya udah berhubung masih juga mau lanjut lagi, kafenya masih buka dan kebetulan ramai juga teman-teman. Jadi ada nggak motivasi untuk anak muda yang mau berusaha membuat karya atau bisnis segala macam kayak? Biar jadi berani gitu Biar loh. jadi berani, Biar bolo-bolo biar jadi nyakro nih berani memulai kayak masnya gitu. Oke. Mumpung masih muda, sebenarnya kayak katanya Tokopedia lah. Boleh sebenarnya kan? Boleh. Kalau katanya Tokopedia, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Tapi harus dibarengi dengan riset dan lain-lain. Jadi Gitu. mulai aja dulu tapi harus tetap mateng. Jangan cuman modal nekat doang kayak wah semangat tapi dia nggak punya modal pengetahuan. Oh, tetap harus ada Tetap backing harus ada pemahaman gitu. riset segala macam. Oke Itu aja deh. sih. Makasih Mas Aza. Oke. Thank you. Makasih Mas Aza. Saya lanjut ya. Oh, Thank you banget. mau lanjut Mas Aza? Boleh. Ya. Makasih banget. Maaf. Makasih banget udah diajak ngobrol nih. Boleh, Sorry, terima kasih. Sorry. Makasih ya, Mas. Oke. Sini Gus. Hari ini kita udah dapat insight baru teman-teman dari siapa tadi? Mas Aza. Owner Coffee Shop Nusantara Nusantara. sekaligus baristanya. Jadi Sekaligus kita beruntung baristanya. banget nih tadi kita ngopi tuh langsung sama ownernya gitu. Lihat, dari secangkir kopi, segelas kopi yang ya bisa dikatakan apa ya? Maksud saya tuh kayak terjangkau banget tapi insight yang kita dapat tuh bisa kayak gitu loh. Iya. Ilmunya gitu bisa kita bawa sampai mati teman-teman. Oke. Jadi untuk bolo-bolo nyakro dimanapun anda berada, terima kasih udah nontonin kita di episode hari ini. Sampai yang sana Mas Bagus. Halo. Bolo-bolo nyakroku. Bolo-bolo nyakro mungkin episode pertama di hari ini ya, di coffee shop kita hari ini episode pertama kita naik kelas. Mungkin cukup sekian. Tapi saya dan Mas Bagus masih ada satu narasumber Yang nggak kalah inspiratif. yang berkarya di industri perfilman, yang kebetulan juga teman kita nih yang udah mau OTW ke sini. Next kita akan ngobrol-ngobrol sama dia. Siapa dia? Tetap di Cakro Space. Cakro Space. Seruput pelan. Obrolan lancar. Makasih, boleh-boleh Cakro semua. Dah, see you next episode.